adik-adik bintang kecil. Yes, Kak Resa seneng banget hari ini bisa ketemu kalian. Pasti masih seger? Masih kuat? Iya dong, masih kuat dan tetap semangat. Nah, adik-adik bintang kecil, hari ini kita akan bertualang bersama. Indonesia itu kan negara yang luas ya. Kalian tahu nggak? Ada sesuatu yang sangat khas di Indonesia yang tidak dimiliki semua negara yang ada di bumi. Sesuatu itu adalah hutan hujan tropis. Kalian tahu hutan hujan tropis? Iya, hutan yang curah hujannya sangat banyak, jadi kelembapannya tinggi. Nah, hutan hujan tropis ini tidak dimiliki oleh semua negara. Dan di Indonesia, adik-adik, ada beberapa tempat yang merupakan tempat yang sangat indah, rumah yang sangat nyaman bagi satwa-satwa penghuni hutan. Kalian tahu hewan apa yang merupakan hewan khas dari Indonesia? Apa? Gajah? Yes, betul. Gimana suaranya gajah? Kamu juga bisa? Hebat. Terus apa lagi? Ayo, selain gajah. Apa? Orangutan. Betul. Ih, pinter banget adik-adik bintang kecil. Orangutan, gajah. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Badak. Iya, kamu juga betul. Badak itu satwa khas Indonesia. Tapi ada juga loh satu satwa khas Indonesia yang tinggal di beberapa pulau. Dia ada di Pulau Jawa, di Sumatera, dan Kalimantan. Dia adalah kerabatnya orangutan, yaitu kera besar. Nah, kalian tahu nggak bedanya kera sama monyet? Ayo, siapa yang tahu? Apa? Ih, pinter banget sih adik-adik bintang kecil. Kalau monyet punya ekor, karena sampai kepleset ngomongnya. Kalau kera nggak punya ekor. Nah, ini adalah hewan kerabat dari kera. Saudaranya orangutan, dia namanya owa. Siapa namanya? Bukan Uwa. Kalau Uwa itu saudaranya ayah dan ibu kita. Owa. Pakai O, pakai O. Apa? Owa, betul. Nah, Kak Resa nanti akan ajak teman-teman untuk masuk ke dalam hutan, ke rumahnya Owa, dan nanti kita akan kenalan sama Owa. Ini adalah hewan yang unik. Siapa yang tahu keunikannya Owa? Hebat bener-bener adik-adik bintang kecil. Owa itu tangannya panjang. Terus, iya, dia pandai bergelayutan. Coba-coba kita sambil olahraga ya, tangannya ke atas gini, shoot. Terus berpegangan, kemudian berayun-ayun. 1, 2, 3, shoot. Nah, seperti itu Owa melompat dan bergelayutan dari pohon ke pohon. Dan itu dia lakukan setiap hari dari pagi, siang, sore. Dan Owa juga punya suara yang khas. Dia bisa memanggil saudaranya, bisa memanggil tetangganya, bisa juga memberi peringatan dengan suara yang seperti ini. Gimana? Sama-sama. 1, 2, 3. Ih, pinter banget. Terus bisa juga suaranya agak banyak. Ada repetisinya kayak gini. Waduh, ramai banget. Dan mereka bisa bernyanyi bersama-sama, bahkan bisa terdengar suaranya sampai beberapa menit. Nah, wah ini juga keren loh adik-adik. Mereka terkenal sebagai penyanyi yang sangat hebat. Karena suaranya bisa indah sekali terdengar. Ada turun naik, ada nada panjang. Seperti kalian yang suka menyanyi, pasti suaranya juga jago nyanyinya, suaranya indah. Wah, karena sampai belepetan suaranya jago. Padahal yang jago adik-adik bintang kecil ya, kalau suaranya indah. Terus, ini lagi nih hebatnya Owa. Dia itu sangat jarang menyentuh tanah. Kalau manusia kan kita berdiri di atas tanah ya. Coba teman-teman kakinya giniin. Coba kakinya loncat. Nah, tapi kalau Owa itu nggak menyentuh tanah, dia sangat jarang turun ke tanah. Dia selalu bergelantungan. Makanya kekuatannya ada pada lengan yang panjang dan otot-otot yang sangat kuat. Kakinya pendek, tapi kakinya Owa itu bisa mencengkram dahan dan ranting dengan sangat kuat. Kalau kaki kita bisa nggak buat mencengkram? Nggak bisa, bisanya buat melompat. Gimana tadi lompatnya? Bruk. Waduh, ada yang kecapean ya ikut-ikut lompat. Wah. Tetap semangat ya, tetap semangat. Nah, adik-adik bintang kecil,
Ini lagi nih, satu hal yang bikin Kak Resa pengen banget buat berbagi cerita tentang owa. Nanti Kak Resa akan cerita tentang owa ya. Dan teman-teman semua simak sampai habis karena setelah ceritanya selesai, kita akan memberikan pertanyaan. Yang bisa jawab, dia hebat. Nah teman-teman, nanti Kak Resa akan cerita. Ditunggu ya, jangan kemana-mana. Kak Resa akan menyampaikan cerita tentang owa, tentang rumahnya yang luas, yaitu hutan hujan tropis di Indonesia. Dan ada loh tempat yang terdekat dari Jakarta. Kalau dari Jakarta itu ada sebuah tempat namanya Gunung Halimun Salak, sebuah taman nasional. Di Indonesia ada puluhan taman nasional dan kita punya taman nasional yang dekat. Nah, di sana Kak Resa pernah berjalan masuk ke dalam hutan bersama teman-teman untuk mengamati owa. Dan hasil pengamatannya Kak Resa sajikan dalam sebuah cerita. Oke, jangan kemana-mana adik-adik bintang kecil. Kita sama-sama bertualang dalam cerita. Suara owanya gimana? Halo adik-adik, kali ini Kak Resa akan mengajak kalian semua untuk bertualang dalam cerita. Ceritanya akan bertempat di sebuah hutan yang berada di Jawa Barat, yaitu Taman Nasional Gunung Halimun Salak, sebuah tempat yang merupakan miniatur hutan hujan tropis di Indonesia. Dan di sana ada satwa spesial. Kak Resa akan berikan sebuah lagu buat teman-teman semua tentang satwa ini. Kita nyanyi bareng ya. Owa, owa, rumahnya di hutan. Owa, owa, pandai memanjat pohon. Lompat, lompat dari dahan ke dahan di pohon. Kiara mencari makanan. Bersama keluarganya bermain dan bernyanyi, mengeluarkan suara yang nyaring seperti ini. Bersama keluarganya bermain dan bernyanyi, mengeluarkan suara yang nyaring seperti ini. Hari itu ada seekor owa kecil, tapi sebenarnya owa nggak punya ekor, jadi dia dibilang satu individu owa. Karena owa adalah sejenis kera, yang punya ekor itu monyet. Nah, owa ini bergelayutan dari dahan ke dahan bersama induknya, bersama ayahnya, dan dia mencari makanan. Makanan kesukaannya adalah buah kiara. Buah kiara itu buah yang tumbuh di sebuah pohon yang besar sekali. Pohonnya rindang, daunnya banyak, dan buahnya kecil-kecil. Kalau orang-orang bilang pohon beringin, jenis-jenis beringin. Nah, ketika mereka mencari makan, anak owa sangat senang. Dia memilih buah-buah yang sudah matang dan rasanya sangat enak. Dan dia bilang sama ibunya, "Ibu, aku senang sekali. Hari ini aku kenyang banget." Wah, teman-teman udah makan belum? Sama dong kayak aku. Kita makan sekarang yuk. Wah, teman-teman, si owa ini mencari makan bersama induknya dengan sangat gembira. Dan mereka melompat dari dahan ke dahan. Tapi waktu anak owa haus dan dia mau minum, anak owa bilang sama ibunya, "Ibu, aku mau minum. Kita cari minum di bawah yuk, di sungai." Tapi ibu owa bilang, jangan. Kita diciptakan untuk tetap berada di atas pohon, bergelayutan dari dahan ke dahan.
Kenapa kita nggak boleh turun? Soalnya di bawah tanah sana banyak predator, banyak pemangsa. Ada macan tutul, Aku takut sama macan tutul. ada ular pohon, ular sanca. Lah, di pohon juga ada ular. Iya, tapi kalau di pohon kita bisa bergerak lebih cepat daripada di bawah. Makanya jangan menyentuh tanah. Oke, Ibu. Terus, gimana minumnya? Akhirnya, Ibu Oa itu mengajari anaknya bahwa minum bisa didapat dari cerukan yang ada di batang-batang pohon yang berbentuk seperti lubang, seperti mangkok. Akhirnya dia mendapatkan satu tempat yang cerukannya banyak air dan anak Oa minum. Nyam, 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 nyam. Enak banget, airnya seger. Karena ini adalah air yang langsung turun dari langit. Kemarin hujan, airnya tertampung di sini. Aku senang sekali. Dan anak Oa itu terus bermain bersama ibunya. Sampai malam pun tiba. Anak Oa ngantuk dan dia mau tidur. Ibu Oa mengajak anak Oa mencari tempat yang paling nyaman, yaitu dahan besar, tempat mereka bisa bersandar dan memeluk dengan kuat. Karena Oa tidak membuat sarang, mereka tidur di dahan. Setelah malam menjelang, mereka pun tertidur dengan sangat pulas. Anak Oa merasa sangat bahagia karena hutan tempat mereka tinggal adalah rumah yang nyaman. Banyak air, banyak pohon, udaranya segar, dan yang paling penting, rumah tempat mereka belajar yang paling enak. Rumah mereka adalah hutan, itu adalah tempat belajar yang paling asik buat mereka. Teman-teman, akhirnya anak Oa tidur. Tidurnya pules banget. Dan ketika pagi menjelang, anak Oa bangun dengan gembira. Wah, matahari bersinar tinggi. Dan hutan di kaki Gunung Halimun Salak ini penuh dengan kabut. Seperti hamparan kapas. Aku berada di pucuk pohon yang tinggi dan aku bisa melihat hamparan embun yang sangat luas. Anak Oa pun bernyanyi. Dia sangat senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Gimana suara Oa teman-teman? Kita ulang ya, kita tiru sama-sama ya. 1, 2, 3. Keluarga Oa ini mengeluarkan suara yang sangat panjang dan merdu, kemudian disauti oleh keluarga Oa yang lain. Karena mereka tidak tinggal berkelompok, tapi sendiri-sendiri. Pada saat mereka asik bernyanyi, terdengar suara yang mengejutkan. Ibu, itu suara apa? Kenapa pohon-pohon ini bergetar? Kenapa ini jadi goyang semua? Ibu, kenapa ini? Waduh teman-teman, ada apa ya? Ternyata pohon-pohon di hutan pada bergetar dan mereka melihat ke bawah ada satu sosok makhluk yang bentuknya seperti Oa, seperti kera, tapi jalannya tegak. Mereka membawa alat-alat terbuat dari besi dan pohon-pohon dilukai hingga pohonnya tumbang. Aku takut, Ibu. Ayo kita menyelamatkan diri. Ibu dan ayah Oa langsung memeluk dan mereka melompat berayun-ayun menuju pohon yang jauh. Mereka menyelamatkan diri. Dan akhirnya anak Oa dengan berdebar-debar bertanya pada ayah dan ibunya, Itu makhluk apa ya, Ibu? ayah dan ibunya menjawab, itu adalah makhluk sesama penghuni bumi. Tapi ayah dan ibu juga tidak mengerti kenapa mereka suka memakan semuanya.
kalau kita hanya makan yang kita butuhkan. Tapi makhluk ini semuanya bisa dimakan. Pohon, hutan, semua lahan-lahan, bahkan tanah pun mereka keruk hingga membuat lubang-lubang yang besar. Ih, makhluk apa itu? Katanya sih namanya manusia. Wah, kok manusia jahat? Ayah dan Ibu Owa bilang tidak semua manusia jahat. Banyak manusia yang baik seperti adik-adik yang sedang menonton. Wah, adik-adik, aku titip ya kasih tahu ke manusia yang lain, sayangi hutan karena aku tinggal di hutan. Jangan sampai rumahku dirusak. Kalau rumah kalian rusak, kalian juga sedih kan? Nah, teman-teman, sejak hari itu keluarga Owa selalu berhati-hati. Dan buat teman-teman yang ingin membantu keluarga Owa, bisa memberitahu teman-teman kalian untuk selalu menjaga hutan. Yeay! Halo adik-adik bintang kecil, gimana tadi? Seru kan kita sama-sama bertualang dalam cerita. Teman-teman pasti seneng deh. Nah, Kak Resa pengen ajak teman-teman untuk melihat ceritanya sama-sama. Melihat cerita kok dilihat? Mendengar. Loh, tapi kan kelihatan juga ya mendengar dan melihat cerita itu. Tadi dalam cerita itu ada keluarga Owa, ada anak Owa, ada ayah Owa, ada ibu Owa. Teman-teman, adik-adik bintang kecil, siapa di sini yang sayang sama ibunya? Tunjuk tangan. Yes, kamu sayang sama ibu? Keren banget. Siapa di sini yang sayang sama ayahnya? Tunjuk tangan. Semua sayang sama ayah juga? Wah, baik sekali. Siapa di sini yang disayang sama ayah dan ibu? Pasti semuanya juga disayang sama ayah dan ibu. Begitu juga Owa. Wah, ini lucu deh. Di cerita tadi kan dia sama ayah, sama ibu, makan, minum, bergelantungan di pohon. Kak Resa jadi pengen nanya, kalau menurut teman-teman, Owa itu manfaatnya apa sih? Benar. Owa kan makannya biji-bijian, buah-buahan. Kamu betul banget. Manfaatnya Owa bagi hutan adalah Owa bisa menyebarkan benih biji-bijian yang luas di seluruh hutan. Jadi pohon-pohon bisa tetap tumbuh. Karena kan kalau pohon yang lama tumbang, harus ada pohon baru ya yang tumbuh. Nah, Owa ini salah satu hewan yang punya peran untuk menyebar biji ke seluruh hutan. Karena dia gelayutannya jauh banget kemana-mana. Sambil bunyi-bunyinya gimana? Jadi jago suara Owa. Terus apalagi manfaat Owa bagi hutan dan kehidupan? Apa? Bener juga. Secara tidak langsung kalau tumbuhan di hutan banyak, maka nafas kita akan lebih nyaman. Tahu nggak kenapa? Karena kita membutuhkan oksigen, dan oksigen itu dihasilkan oleh pohon-pohon yang ada di hutan. Coba teman-teman sama-sama tarik napas. Siap-siap ya. Buang pelan-pelan. Tarik napas lagi. Buang pelan-pelan. Wah, enak kan napasnya? Itu karena kita bisa menghirup oksigen. Coba kalau oksigennya sedikit nih, kayak misalnya teman-teman pernah nggak? Kalau kita pakai masker, itu kan menghirupnya susah ya, karena oksigen yang terhirup sedikit. Nah, kalau di hutan tidak ada Owa, kemudian pohon-pohonnya tidak tumbuh pohon-pohon yang baru, maka oksigen akan berkurang. Waduh, bisa bahaya ya teman-teman. Tapi adik-adik bintang kecil, kalian tahu nggak sih, kalau di tempat yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, di Jawa Barat, itu ada miniatur hutan tropis, hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis itu adalah hutan hujan yang ada di garis khatulistiwa, ada di Indonesia, sebagian ada di Brasil, dan
ini sangat jarang. Nah, hutan hujan tropis ini punya kekayaan yang luar biasa. Hewan-hewannya banyak, kemudian jenis tumbuhannya juga banyak. Dan miniatur hutan hujan tropis yang ada di Indonesia itu adalah sebuah tempat yang namanya Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ayo, siapa yang suka naik gunung? Wah, pernah naik gunung apa? Gunung Sahari. Itu sih nama jalanan di Jakarta. Kamu naik gunung apa? Loh, kok Gunung Agung itu bukan gunung. Ada bener, Gunung Agung di Bali. Bener ya, pasti itu yang di Bali tuh. Nah, di Indonesia ini banyak gunung dan rata-rata di kaki-kaki gunung itu hutannya masih banyak. Coba kalau kalian yang di Sumatera, pasti banyak gunung-gunung juga. Nah, hutan-hutan di Sumatera itu ada juga jenis owaknya. Kalau yang di Jawa namanya owa Jawa. Kalau yang di Sumatera biasanya dipanggil siamang. Wah, pinter banget sih adik-adik bintang kecil. Terus di Kalimantan juga ada jenis owak Kalimantan. Jadi ada beberapa jenis di Indonesia. Nah, kalau mereka bisa hidup gembira di rumahnya, sama seperti kalian gembira kan di rumahnya kan? Maka mereka akan merawat hutan, menjaga hutan dengan baik. Dan kalau hutannya terawat dengan baik, kita bisa bernapas dengan enak, oksigennya berlimpah, dan badan jadi sehat. Keren banget ya Owa. Adik-adik, coba Kak Resa mau tahu nih, siapa yang bisa mencontohkan gerakan Owa kalau sedang berayun? Ayo, coba Kak Resa lihat. Ya, berpegangan, betul. Kemudian dua tangan. Iya, dua tangan. Siap ya, berayunnya ke depan ya. Sama-sama. 1, 2,